Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Malam. Atau yang bernilai hanya kecil. Orang gila banyak. Kali ini. Waalaikumsalam. Makan mas. Udah makan mas. Udah makan mas? Ya Allah. Jadi presentasi ini akan menindaklanjuti hasil kumpul-kumpul beberapa dari kita di tanggal 18 Juni yang hasilnya adalah untuk membentuk suatu organisasi yang membawahi semua orang Indonesia yang practically berkaitan dengan Nah, dari kesempatan kali ini kita juga akan memperkenalkan mengenai garis-garis besar panduan Kaisina, semacam ADRT-nya begitu. Nah, yang melatar belakangi kenapa kita membuat organisasi itu adalah selama ini kita cukup kompak ya sebagai warga Indonesia di sini. Kita sering mengadakan acara, terus ada acara pisah sambut, semuanya terorganisir dengan baik. Tapi kita nggak tahu sampai kapan itu akan berlangsung. Sama siapa? Ayo. Sambut. Oke, jadi pada semuanya kita akan membentuk suatu organisasi Kaisina. Mungkin bisa dilihat di slide kedua. Jadi kita merupakan gabungan dari komunitas Indonesia yang ada di KAIS yang berdasarkan pada Pancasila, kekeluargaan, gotong royong dan demokrasi. Nah, tujuannya bisa dilihat di lingkaran yang bawah itu untuk menjalin kekeluargaan dan kesatuan serta menjembatani KAIS dengan pihak-pihak luar, Kaisina dengan pihak-pihak luar. Nah, mungkin ada pertanyaan ya, selama ini kan nggak ada organisasi, baik-baik aja. Kalau ada organisasi kan kita bisa sepertinya malah terlalu kompleks, terbebani atau menambah masalah kekompleksan hidup kita di KAIS yang bernilai atau tapi beberapa sisi positif yang bisa kita garis bawahi adalah dengan adanya suatu organisasi itu nanti acara-acara yang diadakan oleh Kaisina akan lebih terjamin pelaksanaan dan kontinuitasnya. Asik. Lalu pihak-pihak luar KAIS tapi lebih gampang jika berhubungan dengan KAIS dalam masalah koordinasi. Contohnya jika kita perlu berhubungan dengan pihak KBRI misalnya kita atau Paprika. Dan yang ketiga adalah jaringan aspirasi anggota Kaisina akan lebih mudah dilakukan jika kita membentuk suatu organisasi. Nah, berikutnya slide 3 kita bisa melihat siapa saja sih yang bisa jadi anggota Kaisina. Ini serius bercanda sih. Di garis-garis besar panduan Kaisina yang dirumuskan dan akan Iya. Anggotanya terdiri dari anggota Gary biasa Blank dan anggota luar biasa. Jadi seperti yang saya katakan, Gary Blank yang satu. Apa itu Kaisina? semua anggota komunitas di Indonesia di KAIS ada kaitannya dengan KAIS bisa merupakan anggota Kaisina. Contohnya di sini anggota biasa adalah mahasiswa reguler di kebanyakan dari kita. Lalu mahasiswa pertukaran. Tukaran nyawa. Dan yang terakhir adalah staf KAIS termasuk peneliti. Seperti di sini adalah Mas Dodi Karang atau Anggi. Lalu berikutnya anggota luar biasa. Terbagi menjadi yang luar biasa orang luar biasa. Warga Indonesia di KAIS, Dejon, selain anggota biasa, misalnya alumni seperti Mas Yos, lalu keluarga seperti Cine sama Deborah juga. Deborah. Lalu ini termasuk keluarga anggota biasa dan anggota luar biasa. Di sini Mbak Helen statusnya anggota luar biasa karena merupakan alumni. Mas Kris juga anggota luar biasa karena keluarga dari alumni. Bisa aja. Sangat luar biasa. Kalau yang belum Sangat luar biasa. Kalau yang belum resmi. Ya belum. Masuk masih ada peluang buat ganti-ganti. Anggota luar. Itu anggota luar. Anggota luar nggak ada ya? Luar biasa luar. Anggota di luar. Akipul punya anggota luar biasa. Yuk. Ya udah, ayo lanjut. Nah, dan slide berikutnya bisa kita lihat struktur organisasi.
Nah, ini struktur organisasi yang kita propose terdiri dari yang paling tinggi adalah Dewan Presidium, yaitu 3 anggota yang dipilih oleh anggota lainnya yang mempunyai fungsi kontrol dan konsultasi. Berikutnya adalah Sekretaris Jenderal yang merupakan ketua dari pelaksanaan kepengurusan harian, yaitu dan dia membawahi bidang-bidang seperti bendahara yang tugas utamanya membuat kas tidak minus. Lalu Nombok dong. Caranya gimana itu? ketua bidang internal yang mengorganisir acara-acara seperti ini, seperti acara besar seperti itu, kita sambut, hiburan atau Atau ini. lalu ketua bidang HMI, Atau itu. yaitu apa mas HMI? HMI apa Hubungan masyarakat dan informasi. Hubungan masyarakat dan informasi ini kita mempropos dia sekaligus sebagai wakil kita di ISA. Jadi dia Gary Blank. mengurusi Upload dan gitu. hubungan eksternal KAIS INA dengan pihak luar, tapi masih di dalam kampus KAIS. Kalau Sekretaris Jenderal tadi mengurusi hubungan KAIS INA dengan pihak luar, tapi di luar kampus KAIS, seperti contohnya KBRI atau Fabrika. Rika. Dan yang terakhir adalah ketua bidang olahraga, karena kegiatan utama kita adalah olahraga juga. Jadi kita mengurusi rekreasi, mengurusi pemesanan lapangan, alat olahraga dan lain-lain. Contohnya Dito ya. Dito dan Dan ini Dito. slide terakhir. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang kita kita tanyakan terkait organisasi KAISINA ini. FAQ. Yang pertama adalah, nah kalau ada acara rutin nih yang diadakan oleh KAIS seperti festival atau KAISuan, siapa yang mengurusi? Yang mengurus adalah nanti akan dibentuk suatu panitia khusus yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi kepanitiaan khusus ini di luar dari struktur organisasi di slide sebelumnya. Nah, berikutnya, kalau sekjennya berhalangan, misalnya dia pulang atau ada masalah lain, Tahu nikah. manajer atau segala-galanya, lalu dia akan digantikan oleh salah satu anggota Dewan Presidium. Lurah Paprika 2. Jadi yang 3, jadi ada 2 Dewan Presidium, sama 1 turun menjadi sekjen. Lalu berikutnya, kalau ada Dewan Presidium yang berhalangan, bukan berhalangan bulanan, Cewek tuh banyak ya. Gary Blank. kalau ada Yang disebut munkam. kalau ada 2, kalau masih berhalangan yang 1 dan masih ada 2, akan tetap dilaksanakan tugasnya sebagai Dewan Presidium, atau jika kurang dari 2 akan dilakukan pemilihan ulang. Amin. Ya, sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Ada. Ini tentang struktur organisasi. Serius. Kalau saya lihat kan antusiasme mahasiswa di KAIS di Korea, mungkin di negara lain juga kan nggak terlalu berminat berorganisasi. Tapi saya lihat di yang aturan yang dari besar kemarin itu, kita sebenarnya mengadopsi pemilihannya itu konvensional gitu. Kan ada pilih ini, calon, pilih-pilih gitu kan. Kalau saya melihat karena anggotanya kurang antusias, sebaiknya gimana kalau kita bikin pengurus itu seperti sistem piket gitu. Penunjukan. Ya artinya kita tetapkan siapa sih yang ngurusin ini, misalnya tahun kedua graduate student, tahun kedua misalnya gitu. Jadi kita mencoba, kita kan udah bagus sebenarnya kan, nggak ada mahasiswa kayaknya nggak bagus kan. Udah bagus. Daripada kita mengadopsi sesuatu yang konvensional seperti itu, memperpanjang urusannya kan. Ada pencalonan, penjaringan gitu. Bagaimana kalau kita bikin kayak